Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah probabilitas dan statistik. Nah, pada materi ini kita akan mencari uji Lilliefors, kemudian korelasi data dan juga regresi data. Datanya sendiri kita ambil dari data COVID pada tanggal 25 April, di mana datanya kita dapat ambil di websitenya Kemenkes. Nah, ini datanya. Kemudian kita hanya mengambil 20 data saja. Kita hanya mengambil 20 data, kemudian mengambil data kasus positifnya, lalu kasus terbaru pada tanggal 25 April, kemudian jumlah kasus sembuh dan juga jumlah kasus meninggal. Nah, kita lanjut saja ke Excel-nya. Di sini sudah saya pindahkan data-datanya ya. Jadi di sini kasus positif sebagai variabel Y, kemudian kasus barunya itu sebagai variabel X1, kemudian yang sembuh sebagai variabel X2 dan meninggal sebagai variabel X3. Nah, pertama kita mencari uji Lilliefors. Nah, di uji Lilliefors yang pertama kita akan menguji Lilliefors dari variabel Y. Kita lanjut saja. Nah, kita sudah memindahkan datanya. Di sini sudah saya pindahkan datanya ya. Kemudian data tersebut kita urutkan terlebih dahulu dari yang terbesar ke terkecil. Dari yang terkecil yang terbesar maksudnya. Setelah diurutkan, kita mencari rata-ratanya. Rata-ratanya rumusnya yaitu average. Kemudian kita sorot data pertama sampai data ke-20 dan enter. Nah, kemudian standar deviasi dengan formulanya yaitu STDEV. Kita sorot juga dari data 1 ke data ke-20. Sudah dapat. Nah, setelah kita mendapatkan standar deviasi dan juga rata-ratanya, kita mencari Z-score yaitu dengan cara sama dengan dalam kurung nilai data pertama dikurang dengan nilai rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Nah, kita ulang ya. Data pertama dikurang rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Nah, sebelum kita enter, pada rata-rata dan juga standar deviasinya itu kita beri tanda $, untuk mengikat huruf dari tabelnya. Kemudian enter. Setelah itu untuk mempercepat kita tarik saja. Nah, setelah itu kita mencari FZI. Mencari FZI yaitu dengan rumus atau formulanya yaitu norms_dis pakai S. Nih yang norms_dis. Kita pilih data yang pertama dari Z-score, kemudian enter. Tarik. Nah, setelah itu mencari EZI. Mencari EZI ini kita memilih data pertama atau subjek pertama dibagi dengan seluruh data yang ada, yaitu kita memiliki 20 data. Dan enter. Nah, ini hasil bawah. Biasanya kalau EZI ini dari atas ke bawah pasti yang paling bawah itu hasilnya 1. Nah, selanjutnya yaitu EPS difference. Mencari EPS difference ini kita cukup mengurangkan FZI dengan EZI. Kemudian enter. Tarik sampai ke bawah. Nah, pada Lilliefors kita itu mencari data yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk data yang berdistribusi normal
B itu ketentuannya yaitu L hitung dia lebih kecil dari L tabel. Itu untuk data yang berdistribusi normal. Sedangkan untuk itu kita mencari terlebih dahulu L hitungnya ya. Cari L hitung tuh dengan rumus max, kemudian Abs difference-nya, data Abs difference dari yang pertama sampai ke 20, kemudian enter. Nah, kita sudah dapat L hitungnya yaitu 0,2630. Nah, untuk mengetahui L tabelnya, di sini kita sudah menyediakan L tabel, jadi ini udah ketentuannya. Untuk mengetahui L tabelnya yaitu di sini EZI-nya itu 0,05. Kemudian N-nya ini yaitu jumlah dari data yang kita punya. Jadi kita punya datanya 20, berarti 20, 0,5 dan 20. Berarti 0,19. Berarti 0,19. Nah, yang sudah kita ketahui tadi kan L hitung itu, kalau L hitungnya kecil dari L tabel berarti itu datanya berdistribusi normal. Sedangkan data kita saat ini yaitu L hitungnya lebih besar dari L tabel. Jadi kesimpulannya data kita tidak berdistribusi normal. Nah, jadi kita sudah selesai mencari Lily force dari Y, kemudian kita lanjutkan dengan Lily force dari X. Ini Lily force X kita ambil datanya yang meninggal. Ini maksudnya X. Nah, ini kita ambil dari data yang meninggal. Di sini sudah kita pindahkan. Nah, sebelum memulai mencarinya, kita harus menyusunnya dulu dari yang kecil ke terbesar. Nah, sudah berurut. Kemudian kita mencari rata-rata sama seperti cara yang tadi. Rata-rata tadi average. Sorot dari bawah ke atas. Kemudian standar deviasi tadi STDEV. Data pertama sampai data ke bawah, data 20. Nah, setelah itu kita mencari ZI score sama seperti yang tadi. Data pertama dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, jangan sampai lupa untuk memberi tanda dolar. Kemudian enter. Kita tarik sampai ke bawah. Nah, sudah dapat ZI score, kemudian kita mencari FZI. FZI yaitu dengan norms this dan data pertama dan enter. Kemudian EZI. EZI tadi subjek pertama dibagi dengan banyaknya data 0,05 sampai kita hapus saja komanya. Nah, selanjutnya untuk Abs difference FZI dikurang FZI dikurang EZI. Yang disorot. Nah, kemudian L hitungnya itu dengan sama seperti tadi max, sorot dari atas sampai bawah dan enter. Nah, L tabelnya juga sama seperti Lily force yang Y, berarti dia akan ini 20, ini 0,5 juga, berarti dia 0,19. Nah, jadi kesimpulannya yaitu data ini tidak berdistribusi normal. Karena L hitung
lebih besar dari L tabel. Nah, setelah selesai menguji Lilliefors, kemudian kita akan melanjutkan dengan korelasi data. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari korelasi data dari total meninggal dan juga kasus positifnya. Tadi kan total meninggal kita kasih variabelnya X, sedangkan kasus positifnya Y. Nah, ini datanya sudah kita pindahin ya. Ini tadi yang total meninggalnya. Ini kasus positif bersama. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah dari seluruh total meninggal di setiap provinsinya ini. Untuk mencari jumlah kita cukup menggunakan formula sum, kemudian sorot dari data pertama sampai data ke-20 dan enter. Nah, kalau rata-rata tadi dengan average, average, sorot, enter. Ini standar deviasi. Ini standar deviasi. Oh ya, nggak kelihatan. Nah, standar deviasi tadi stdef, dan disorot. Ini untuk jumlah dari total meninggal, rata-rata dari X, dan standar deviasi dari X. Nah, untuk cari yang Y-nya kita tinggal tarik aja biar lebih cepat. Nah, sudah dapat jumlah rata-rata dan standar deviasi masing-masing variabel. Kemudian kita mencari X. Nah, untuk mencari X ini dengan cara ini data pertama dikurangi dengan rata-rata dan enter. Oh ya, lupa, kita jangan lupa kasih tanda dolar yang mengapit si rata-ratanya, kemudian enter. Lalu tarik saja ke bawah. Sudah. Setelah itu kita mencari Y-nya sama, tapi dia menggunakan data Y atau data si kasus positif dikurangi dengan rata-rata Y. Kemudian tanda dolarnya jangan lupa, oke, dan enter. Tarik. Sudah. Oh, ini typo. Ini maksudnya XY. Nah, untuk XY kita cari dengan mengkalikan X dan Y. X dikali Y. Ya, enter. Tarik ke bawah. Nah, ini jumlah juga ya. Ini nilai jumlah juga. Ini juga tadi nih. Di sum, tarik ke bawah. Nah, untuk kita coba ulang deh. Ini jumlah dari XY atau sigma dari XY. Sum, tarik data pertama sampai data ke-20. Dan enter. Sudah. Nah, kemudian kita mencari korelasi persen. Nah, korelasi persen ini ada rumusnya, yaitu mencari R XY. R dari XY ini yaitu sigma dari XY dibagi dengan N atau jumlah data dikurangi 1 dikali dengan standar deviasi dari X dan standar dikali dengan standar deviasi dari Y. Nah, kita langsung cobakan saja. Sigma XY, klik sigma XY, kemudian dibagi dengan N-nya tadi 20 karena data kita 20, lalu dikurangi 1 dikali dengan SX. Ini untuk SX ya. S itu berarti standar deviasi X. Kemudian dikali dengan SY. Tutup kurung.
Kalau di sini juga pakai kurung dan enter. Nah, kita dapat korelasi persennya itu 0,999. Ini dengan cara manual. Nah, kalau dengan cara format Excel, dengan cara lebih cepatnya lagi, kita menggunakan formula Pearson. Nah, ini dia akan ada Pearson. Nah, kita sorot dari nilai si XY-nya dan enter. Oh maaf, salah. Persen dari nilai X, koma, kemudian nilai Y, dan enter. Nah, ini hasilnya sama. 0,99375. Ini biar sama nih, bisa kita kan 0,99375176. Berarti hasilnya sama. Nah, setelah korelasi persen kita selesai, sekarang kita lanjutkan dengan regresi. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan regresi data. Nah, regresi data ini kita menggunakan 4 variabel. Jadi dari data tadi kita masukkan semuanya dari Y, X1, X2, dan X3. Ini ya. Nah, pertama kita kalikan terlebih dahulu X1 dan Y. X1 nya tadi 1 dikali dengan Y, enter, 9. Terus X2 dikali Y, X2 dikali Y, enter. Maaf ya agak lama soalnya saya menggunakan Excel di browser, jadi mungkin agak lama. Ini X3 dikali Y, ini X1 dikali X2, enter. Ini X1 dikali X3, enter. Lalu X2 dikali X3, ini X1 kuadrat, 1 pangkat 2, ini X2 pangkat 2, ini agak lama soalnya di laptop nggak ada Excel, yang ori cuma pakai WPS. Kalau WPS ada beberapa yang nggak bisa, jadi makanya di browser. Terus yang terakhir dia X3 pangkat 2. Nah, biar lebih cepat kita select aja nih semuanya, terus turunkan ke bawah, disorot ke bawah. Nah, ini udah dapat nilai-nilainya. Habis itu nih kita jumlahin semuanya ya. Nih, jumlahin tadi formulanya sum ditarik dari data pertama sampai data terakhir. Ini 8117, kita tarik aja terus sampai ujung biar lebih cepat. Oke, lagi loading, lagi saving ini, maaf ya. Nah, ini udah kan, udah dijumlahin semuanya. Jalan. Dah. Setelah itu kita lanjut ke matriks. Ini tadi saya lupa nambahin tabel penolongnya.
Jadi ini nih untuk matriksnya, nanti kita ngisi matriksnya ini sesuai dengan tabel yang ada gambar nih. Ini sesuai dengan ini. Jadi yang pertama, ini kan n-nya tadi nih n-nya 20 atau datanya itu 20. Jadi kita isi n-nya nih, klik n nih 20, enter. Terus di sini x1. Ini sigma x1 atau nih jumlah dari x1. Jadi kita masukin ini x1 nya, enter. Ini x2, sigma x2, lalu di bawahnya lagi ada sigma x3. Ntar di sampingnya lagi kita isi itu sigma x1, di bawahnya itu sigma x1 kuadrat, kemudian sigma x1 kali x2, lalu di bawahnya itu ada sigma x1 kali x3, x1 kali x3. Sampingnya lagi ini x2 ya, sigma x2, enter. Lalu sigma x1 x2 ini, lalu sigma x2 kuadrat, kemudian sigma x2 kali x3. Ini x1, ini x3 ya, ini x3, enter. Ini x1 x3, x1 x3 nya ini, lalu x2 x3, dan terakhir x3 kuadrat. Nah, ini matriks dari A. Kemudian kita isi H. Kalau H ini kita lihat dari nilai-nilai yang ada Y-nya. Jadi yang pertama ada sigma Y, kemudian sigma x1Y, lalu x2Y, terakhir x3Y. Nah, setelah itu setelah kita dapat ini, kita lanjutkan untuk menentukan matriks A1. Untuk matriks A1 kita akan mengubah nilai dari kolom pertama. Nih, kolom yang pertama diganti dengan H. Nah, jadi nanti ini dimasukin nilai H, kita sorot aja langsung ke bawah nih biar lebih cepat. Ini kan sama. Kemudian sedangkan yang 3 ini tetap isinya tetap sama. Ini 383. Kita sorot ke bawah. Nah, sedangkan untuk H dari A1 kita masukkan nilai dari kolom yang pertama. Kita sorot ke bawah. Nah, selanjutnya kita menentukan matriks A2. Untuk matriks A2 kita akan mengubah kolom yang kedua menjadi nilai H, dan kolom kedua ini nanti kita isi ke nilai H nya. Nah, kita lanjut coba ya. Ini tetap jadi kolom nih. Jadi yang kolom kedua ini kita ubah jadi nilai H. Nah, sedangkan kolom ketiga ini tetap di kolom ketiga, kolom keempat tetap. Sedangkan H-nya kita ganti menjadi yang di kolom kedua. Nah, kita sorot aja ini biar lebih cepat. Nah, sudah. Ini kan sudah sama nih. Ini 20, 69, 81 nih. 9. Oke. Lalu lanjut ke matriks A3. Matriks A3 maka kolom yang ketiga kita ubah. Ini 20 nih.
kolom pertama, ini loading, di loading ya. Terus yang kolom ketiganya kita ubah jadi H di loading. Ini udah berubah ya. Ini kolom keempatnya tetap di kolom keempat, lalu H-nya kita ubah jadi nilai yang di kolom ketiga. Kita sorot sampai ke bawah. Nah, itu yang terakhir matriks A4-nya. Jadi matriks A4-nya kita ubah yang kolom keempat. Jadi kita harus ngambilnya tuh yang tetap yang di matriks A-nya ya. Jadi H, kolom keempatnya jadi kolom keempatnya kita ambil yang H, sedangkan kalau yang H kita ambil nilai dari kolom keempat. Sudah, kita sorot ke bawah. Sudah. Nah, setelah itu kita mencari det A, det A1, det A2, dan det A3 dan det A4 nya. Untuk mencari det atau determinan itu dengan formula mdeterm, lalu kita sorot masing-masing matriksnya nih. Hanya nggak ikutan, cuman matriksnya aja, lalu enter. Nih. Nah, lalu untuk det A1 nya mdeterm ini harus matriks sesuai matriksnya ya. Jadi kalau determinan A1 harus matriks A1, terus enter. Ini determinan A2 mdeterm matriks A2. Lalu determinan A3 mdeterm matriks A3. Determinan A4 kemudian kita menentukan nilai dari B1. Untuk menentukan nilai B1, kita membagi determinan A1 dengan determinan A. Untuk nilai B2, kita membagi determinan A, A2 dengan determinan A. Lalu untuk menentukan nilai B3, kita membagi determinan A3 dengan determinan A. Dan yang terakhir, menentukan nilai dari B4 itu membagi determinan A4 dengan determinan A. Nah, oke. Nah, jadi ini masing-masing dari nilai B. Nah, kita pindahin dulu. Nah, seperti yang kita ketahui, regresi berganda atau yang kita cari saat ini yaitu regresi berganda. Ini rumusnya atau variabelnya itu. Nih. Jadi tadi B1 ini ada B1 ditambah B2 X1 ditambah B3 X2 ditambah B4 X3. Jadi nanti kita masukkan masing-masing nilai B1, B2, B3 dan B4 nya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini Y sama dengan B1 enter ditambah ini B2 enter, ini X2 dan ditambah B3. Kenapa dibikin satu-satu kayak gini? Biar lebih mudah nanti kalau misalnya kita mau ngerjain soal terus masukin nilai-nilainya, tinggal diklik aja. Terus nih X2 ditambah
ditambah B4 nya, B4 enter X3. Nah, kita dapatlah persamaannya, persamaan dari regresi bergandanya yaitu seperti ini. Nah, selanjutnya kita beri contoh. Misalnya contoh soalnya diketahui X1 itu X1 nya 10. Jadi ada kasus baru 10 orang. Terus X2 nya atau yang sembuhnya ada 4 orang. Kemudian X3 nya atau yang meninggal tuh ada 2 orang. Lalu kita akan mencari nilai Y atau jumlah kasus positifnya. Nah, kita tinggal memasukkan angka-angka ini ke dalam persamaan Y. Oh, ini X1 ya. X1, X2, X3. Nah, jadi kita masukkan nih pertama B1 nya. B1 ditambah ini B2 dikali dengan X1 nya kita ketahui tadi ini 10, lalu ditambah dengan B3 dikali dengan X2 nya 4, lalu ditambah B4 dikali dengan X3 nya yaitu 2, lalu enter. Nah, 57.000. Nah, ini merupakan cara manual dalam mencari regresi berganda. Nah, sekarang ada cara lebih cepatnya yaitu dengan add-ins atau analisis data gitu. Jadi di Excel sudah ada suatu aplikasi atau add-ins gitu, jadi dia bisa langsung secara otomatis mencari nilai persamaan regresi. Nah, kita langsung aja, karena saya menggunakan Excel online. Kita cari di sini. Kalau untuk Excel yang udah ada di laptopnya, biasanya itu dia langsung di option di about ya. Ya, kalau untuk yang laptop biasa yang udah ada Excelnya itu emang udah ada. Jadi kalau misalnya pakai browser, nyari manualnya gini dulu, nyari add-ins-nya dulu. Jadi namanya ini udah ada. Sebenarnya pakai Excel stat juga bisa, cuman tadi udah nyoba, cuman nggak mau kebuka ini Excel statnya, nggak tahu kenapa. Jadi saya gunakan Excel Miner Analysis Toolpack. Di add. Nah, di sini kita pilih linear regression. Nih. Untuk linear regression ini kita isi input Y range. Jadi kita masukkan nilai Y-nya. Ini kita letakkan di sini dulu, baru kita sorot datanya sampai 20 dah. Nah, lalu nilai X. Nilai X-nya berarti X1, X2 dan X3. Disorot X1, X2 dan X3-nya sampai ke bawah. Dah. Ups. Dah. Sampai nih, ulang deh. Biar mudah. Nih, disorot bawah. Berubah ininya, maaf. Oke. Dah. Nih, ulang lagi deh. Ini jadinya agak susah emang kalau pakai browser. Ini disorot. Oke. Terus nih
Setelah itu output range, karena dia di browser. Biasanya kalau pakai Excel yang langsung dari laptop, dia nanti bakalan bisa kebuat sheet yang baru. Tapi kalau ini nggak bisa, nggak ada pilihannya. Jadi kita output range ini untuk kita letakin di mana datanya nanti ditampilin. Jadi kita letakin aja di bagian sini. Ini udah, berarti nanti hasilnya nanti di paste di sini. Kita klik residuals, ini di checklist semua, lalu oke. Lagi dulu. Nah, ini udah dapat hasil dari analisis data secara otomatisnya. Jadi kita nggak perlu capek-capek nyari kayak gini ya, tinggal disorot gini aja, maka hasilnya udah dapat. Untuk mengetahuinya tuh ini koefisiennya atau nilai dari B1, B2, B3, dan B4. Kita paste. Nah, jadi sudah didapat koefisien intercept ini X variabelnya. Nah, mungkin ini 32, ini 0,2, 0,4. Nah, oke, mungkin sekian pembahasan kita tentang materi kuliah kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.